semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Lestari dengan NIM 210102221. Saya berasal dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling 2021 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang resiliensi diri. Jadi, apa sih itu resiliensi? Menurut Ray Pickdanset, dalam Kirana pada tahun 2016, resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Wegnil dan Young pada tahun 1993, resiliensi merupakan hasil dari kekuatan yang ada pada diri individu sehingga mampu beradaptasi terhadap kondisi yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, adanya resiliensi dalam diri individu dapat membuat individu mampu menghadapi atau melewati keadaan yang tidak menyenangkan atau kesulitan yang ada, di mana hal tersebut dapat memotivasi diri individu untuk mencari solusi dan terus bekerja keras untuk meningkatkan keadaan ke arah yang lebih baik. Apa saja sih macam-macam resiliensi? Macam-macam resiliensi ada 4. Yang pertama, resiliensi fisik. Resiliensi secara fisik adalah bentuk respon fisik atau tubuh terhadap perubahan dan sembuh dari luka fisik seperti saat kamu sakit. Yang kedua, ada resiliensi mental. Resiliensi mental adalah kemampuan mental untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Mereka yang memiliki kemampuan resiliensi mental lebih fleksibel dan tenang dalam menghadapi krisis atau masalah. Yang ketiga, ada resiliensi emosional. Resiliensi tipe ini termasuk kemampuan untuk mengelola emosi saat stres. Dan yang terakhir ada resiliensi sosial. Resiliensi sosial juga dikenal dengan community resilience. Tipe ini melibatkan kemampuan suatu kelompok atau grup untuk bangkit dari situasi yang sulit. Fungsi resiliensi. Nah, sebuah penelitian telah menyatakan bahwa manusia dapat menggunakan resiliensi untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada overcoming. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan meningkatkan kemampuan untuk mengontrol kehidupan kita sendiri. Sehingga kita dapat tetap merasa termotivasi, produktif, terlibat, dan bahagia meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan di dalam kehidupan. Yang kedua, ada steering truck. Orang yang resilient dapat memandu serta mengendalikan dirinya dalam menghadapi masalah sepanjang perjalanan hidupnya. Steering truck dalam stres yang bersifat kronis adalah self-efficacy, yaitu keyakinan terhadap diri sendiri bahwa kita dapat menguasai lingkungan secara efektif dan dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul. Yang ketiga, ada bouncing back. Orang yang resilient biasanya menghadapi trauma dengan 3 karakteristik untuk menyembuhkan diri. Mereka menunjukkan task-oriented coping style di mana mereka melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengatasi kemalangan tersebut. Mereka mempunyai keyakinan kuat bahwa mereka dapat mengontrol hasil dari kehidupan mereka. Dan orang yang mampu kembali ke kehidupan normal lebih cepat dari trauma mengetahui bagaimana berhubungan dengan orang lain sebagai cara untuk mengatasi pengalaman yang mereka rasakan. Dan yang keempat, ada reaching out. Orang yang berkarakteristik seperti ini melakukan 3 hal dengan baik, yaitu tepat dalam memperkirakan risiko yang terjadi, mengetahui dengan baik diri mereka sendiri, dan menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka. Aspek-aspek resiliensi. Menurut Wegnil dan Young, pada tahun 1993, resiliensi memiliki 5 aspek yang meliputi 1. Meaningful life, yaitu adanya kesadaran bahwa hidup mempunyai suatu tujuan untuk dicapai, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha. Yang kedua, ada perseverance, yaitu sikap bertahan dalam menghadapi kondisi atau situasi sulit yang sedang dihadapi. Yang ketiga, ada equanimity, yaitu persepsi yang dimiliki oleh individu yang berhubungan dengan pengalaman hidup. Individu mampu melihat sudut pandang dari kejadian yang pernah dialami, sehingga individu lebih fokus pada hal positif daripada hal negatif dari situasi sulit yang dialami.
Individu yang resilient akan bersikap optimis dan memiliki harapan sekalipun berada dalam situasi yang sulit. Yang keempat, ada self-reliance, yaitu keyakinan individu terhadap diri, kemampuan yang dimiliki, dan batasan diri. Yang kelima, ada coming home to yourself, yaitu kesadaran bahwa setiap individu memiliki kehidupan yang unik. Individu mampu bertindak secara mandiri, belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain dalam menghadapi apapun. Dari lima aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu memiliki resiliensi jika mempunyai tujuan untuk dicapai, mampu bertahan dalam situasi sulit, mampu melihat sisi positif dalam diri individu, mempunyai keyakinan diri dan kemampuan yang dimiliki, serta kesadaran individu bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup unik, sehingga individu mampu hidup mandiri tanpa mengandalkan orang lain. Aspek-aspek yang membentuk resiliensi. Wallin pada tahun 1993 mengemukakan 7 aspek utama yang mendukung individu untuk resiliensi. Yang pertama ada insight, yaitu proses perkembangan individu dalam merasa, mengetahui, dan mengerti masa lalunya untuk mempelajari perilaku-perilaku yang lebih tepat. Yang kedua ada independence, yaitu kemampuan untuk mengambil jarak secara emosional maupun fisik dari sumber masalah. Yang ketiga, ada relationship, yaitu individu yang resilient mampu mengembangkan hubungan yang jujur, saling mendukung dan berkualitas bagi kehidupan, serta memiliki role model yang baik. Yang keempat, ada inisiatif, yaitu keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Yang kelima, ada creativity, yaitu kemampuan memikirkan berbagai pilihan, konsekuensi, dan alternatif dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keenam, ada humor, adalah kemampuan individu untuk mengurangi beban hidup dan menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun. Dan yang ketujuh, ada morality, adalah kemampuan individu untuk berperilaku atas dasar hati nuraninya. Individu dapat memberikan kontribusi dan membantu orang yang membutuhkan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiliensi. Menurut Bernard, pada tahun 2004, meningkatkan resiliensi adalah hal yang penting karena dapat memberikan pengalaman bagi individu dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan di dalam hidupnya. Ada 3 hal yang dapat diberikan lingkungan untuk meningkatkan resiliensi seseorang. Yang pertama, ada caring relationship, adalah dukungan cinta yang didasari oleh kepercayaan dan cinta tanpa syarat. Caring relationship dikarakteristikan sebagai dasar penghargaan yang positif. Contohnya seperti memegang pundak, tersenyum, dan memberi salam. Yang kedua, ada high expectation message, merupakan harapan yang jelas, positif, dan berpusat kepada seseorang. Harapan yang jelas merupakan petunjuk dan berfungsi mengatur di mana orang dewasa memberikan harapan tersebut untuk perkembangan seseorang. Harapan yang positif dan terpusat mengomunikasikan kepercayaan yang mendalam dari orang dewasa dalam membangun resiliensi dan membangun kepercayaan dan memberikan tantangan untuk membuat seseorang menjadi apa yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, ada opportunities for participation and contribution, kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, memiliki tanggung jawab, dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Di samping itu, opportunities juga memberikan kesempatan untuk melatih kemampuan problem solving dan mengambil keputusan. Cara meningkatkan resiliensi. Nah, perlu diingat bahwa resiliensi bukanlah sebuah aspek tetap dari seseorang. Tingkatannya dapat berubah sesuai kondisi atau situasi yang kita hadapi. Menurut penelitian yang dilakukan Reifis dan Set pada tahun 2002, kita bisa terus meningkatkan dan melatih tingkat resiliensi dengan menerapkan kebiasaan dan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama, ubah persepsi tentang kegagalan. Nah, perlu kita yakini bahwa kegagalan adalah suatu hal yang wajar dalam usaha untuk mencapai cita-cita. Dengan mengubah persepsi kegagalan menjadi hal yang lebih positif, seperti mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang dan mampu memaknai kesuksesan secara lebih, serta dapat membantu kita untuk lebih termotivasi dibandingkan mengurung diri dalam keterpurukan. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri penting bagi pribadi yang ingin resilient. Dengan kepercayaan diri, kita akan memiliki keyakinan bahwa kita akan sukses suatu saat nanti. Yang ketiga, belajar untuk rileks. Ketika kita menjaga pikiran dan tubuh kita akan lebih mampu untuk mengatasi tantangan dalam hidup secara lebih efektif.
Beberapa caranya adalah dengan membiasakan diri untuk tidur cukup, olahraga, meditasi, dan refreshing. Nah, yang keempat, kontrol respon diri. Ingat bahwa kita semua pernah mengalami hari-hari berat, tetapi kita memiliki pilihan dalam menanggapi. Kita bisa memilih reaksi yang panik dan pesimis atau tenang dan optimis. Pribadi yang resilient mampu memilih respon yang tepat dari masalah yang dihadapi, yaitu dengan tetap tenang dan optimis. Dan yang kelima, bersikap fleksibel. Pribadi yang resilient memahami bahwa segala sesuatunya berubah, bahwa rencana yang sudah dibuat dengan hati-hati pun bisa gagal atau dibatalkan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan memahami masalah atau dengan memilih jalur lain. Nah, itu saja tentang apa itu resiliensi. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih sudah menonton.